Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, kita akan membahas sistem dan kerangka perkuliahan mata kuliah internal audit. Struktur perkuliahan sudah dirancang melalui rencana pembelajaran semester, dengan capaian pembelajaran lulusan serta capaian pembelajaran mata kuliah sebagai pedoman utama. Materi yang akan dipelajari meliputi teori, studi kasus, serta tayangan video tentang apa itu internal audit. Selain itu, tersedia juga kuis berbentuk pilihan ganda, latihan soal kasus, hingga testimoni dari auditor internal. Semua ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih lengkap, sehingga mahasiswa dapat memahami audit internal tidak hanya secara teori, tetapi juga dalam praktik nyata. Inti dari pembelajaran internal audit ini berangkat dari kebutuhan akan pengendalian dan pengawasan yang baik, khususnya dalam konteks lembaga pendidikan seperti pondok pesantren. Al-Quran sendiri menegaskan pentingnya prinsip amanah dalam setiap bentuk pengelolaan, termasuk dalam aspek keuangan. Oleh karena itu, penerapan audit internal bukan hanya sekadar kewajiban profesional, tetapi juga bagian dari pelaksanaan nilai-nilai agama. Dalam perkuliahan ini, mahasiswa akan mempelajari bagaimana audit internal diterapkan pada sebuah lembaga pesantren melalui studi kasus laporan hasil audit operasional. Dari sana, mahasiswa dapat melihat secara nyata bagaimana sistem pengendalian, pengawasan, serta pelaporan keuangan dijalankan. Selain itu, akan dikenalkan pula berbagai tools implementasi yang digunakan dalam audit internal. Tujuannya adalah agar mahasiswa mampu memahami langkah-langkah praktis dalam melakukan pemeriksaan, mulai dari pencatatan transaksi hingga analisis laporan keuangan. Yang tidak kalah penting, pembelajaran ini menekankan integrasi antara keilmuan dan nilai-nilai Islam. Nilai amanah menuntun kita untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab. Fatonah mendorong kecerdasan dalam mengambil keputusan. Sidik menekankan kebenaran dalam setiap laporan yang disajikan. Dan Tahlik mengajarkan keterbukaan serta kemampuan menyampaikan hasil audit secara jelas dan dapat dipercaya. Dengan memadukan aspek teknis dan nilai spiritual ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya menjadi auditor yang kompeten, tetapi juga auditor yang beretika, berintegritas, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi lembaga yang diaudit, khususnya pondok pesantren. Selanjutnya, kita masuk pada ilustrasi kerangka perkuliahan. Pendekatan yang digunakan adalah trilogi pembelajaran, yaitu teori, praktik kasus, dan media video. Seperti yang disampaikan Robert Weiss, pakar dari Multivision Digital, video gives a mode of information in the shortest amount of time. Video dapat menyampaikan informasi secara ringkas, padat, dan jelas, sehingga sangat membantu dalam proses pembelajaran internal audit. Pada bagian ini dijelaskan tentang trilogi pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah internal audit. Trilogi ini meliputi 3 unsur penting, yaitu materi teori, studi kasus, dan media pembelajaran. Dengan kombinasi ini, mahasiswa tidak hanya belajar dari konsep, tetapi juga melihat penerapannya dalam kasus nyata, serta memanfaatkan media modern seperti video untuk memperkuat pemahaman. Berikutnya, tersedia bahan pembelajaran berupa tautan menuju rencana pembelajaran semester atau RPS untuk mata kuliah internal audit. Melalui RPS ini, mahasiswa dapat mengetahui arah, tujuan, serta rencana capaian pembelajaran yang akan ditempuh sepanjang perkuliahan. Di dalamnya juga sudah dijelaskan capaian pembelajaran lulusan, yaitu kemampuan menunjukkan nilai Islam, berpikir kritis, serta menganalisis laporan keuangan dengan dukungan teknologi informasi. Selanjutnya, kita masuk ke capaian pembelajaran. Pada tingkat CPL, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan etika akademik, mengembangkan pemikiran logis dan kritis, serta melakukan analisis laporan keuangan sesuai standar audit. Sedangkan pada tingkat CPMK, penekanan diarahkan agar mahasiswa dapat menerapkan kemampuan tersebut secara nyata, baik dalam tugas perkuliahan maupun praktik audit. Untuk mendukung proses belajar, disediakan pula karya pembelajaran berupa video dengan tema apa itu internal audit, sebagai pengantar awal untuk memahami konsep audit internal secara menyeluruh. Pada bagian ini, pembelajaran akan diawali dengan pertanyaan mendasar, apa itu internal audit? Untuk membantu mahasiswa memahami konsep dasar tersebut, telah disiapkan sebuah tautan video pembelajaran. Video ini akan menjadi pengantar awal yang memberikan gambaran jelas mengenai fungsi, peran, serta pentingnya internal audit di dalam sebuah organisasi.
Selanjutnya, telah disusun materi teori yang akan digunakan selama 14 kali perkuliahan. Materi ini berisi penjelasan sistematis tentang konsep-konsep utama internal audit, yang menjadi landasan dalam memahami praktiknya di dunia nyata. Dengan adanya materi teori yang terstruktur, mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan secara bertahap, dari pemahaman dasar hingga ke tingkat analisis yang lebih mendalam. Selain teori, pembelajaran juga dilengkapi dengan materi kasus internal audit. Materi ini berisi contoh-contoh kasus nyata yang dapat dianalisis oleh mahasiswa. Tujuannya adalah agar mahasiswa mampu melihat bagaimana teori yang dipelajari dapat diterapkan secara langsung, sekaligus melatih kemampuan analisis dalam menghadapi permasalahan audit yang sesungguhnya. Pada perkuliahan ini juga tersedia kuis internal audit yang dapat diakses melalui tautan yang sudah disediakan. Kuis ini disusun dalam bentuk soal pilihan ganda yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah dipelajari. Melalui kuis ini, mahasiswa bisa melakukan evaluasi diri sekaligus memperkuat pemahaman konsep dasar internal audit. Selain kuis, disediakan pula soal kasus internal audit. Bagian ini berfungsi untuk melatih kemampuan mahasiswa dalam menganalisis permasalahan nyata yang biasa terjadi dalam praktik audit. Dengan mempelajari dan mengerjakan soal kasus, mahasiswa diharapkan mampu mengasah keterampilan berpikir kritis, sistematis, dan terarah sesuai dengan standar audit yang berlaku. Sebagai pengayaan, perkuliahan ini juga menghadirkan testimoni dari auditor internal, baik dari praktisi di Indonesia maupun internasional. Testimoni ini akan memberikan wawasan nyata tentang perjalanan karir seorang auditor, tantangan yang dihadapi, serta nilai-nilai yang harus dijaga dalam profesi ini. Melalui pengalaman langsung dari para auditor, mahasiswa dapat melihat bagaimana capaian pembelajaran yang direncanakan dalam mata kuliah ini dapat terwujud dalam praktik profesional. Pada tahap ini, telah disediakan video pembelajaran yang dapat diakses melalui tautan yang tersedia. Video ini menjadi salah satu media pendukung utama dalam memahami materi internal audit, karena menyajikan penjelasan secara ringkas, visual, dan mudah dipahami. Diharapkan, dengan menonton video tersebut, mahasiswa dapat memperkuat pemahaman sekaligus mengaitkan teori dengan praktik nyata. Agar capaian pembelajaran program studi dapat terwujud, mahasiswa akan diarahkan untuk melaksanakan praktik lapangan. Praktik ini dilakukan dengan menyusun tim yang terdiri dari 3 mahasiswa, kemudian menentukan lokasi praktik, salah satunya di pondok pesantren. Dalam praktik tersebut, mahasiswa akan dilatih untuk menguasai jurnal transaksi, melakukan analisis laporan keuangan, serta menyusun proposal praktik yang nantinya diajukan kepada pimpinan pesantren melalui surat pengantar resmi. Kegiatan praktik ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan nyata dalam melakukan audit internal sesuai dengan standar profesional dan nilai-nilai etika. Sebagai penutup, kami ingin menyampaikan bahwa bagi pihak yang memerlukan, tersedia program pelatihan dan implementasi internal audit di pondok pesantren. Program ini dirancang untuk membantu pesantren meningkatkan tata kelola keuangan, memperkuat sistem pengendalian internal, serta menciptakan pengelolaan lembaga yang lebih transparan dan akuntabel. Pelatihan ini bukan hanya membekali peserta dengan teori, tetapi juga menekankan pada praktik nyata yang relevan dengan kondisi pesantren. Dengan demikian, manfaat yang diperoleh akan langsung terasa dan dapat diterapkan dalam kegiatan sehari-hari. Program ini dibimbing langsung oleh dosen pengampu mata kuliah internal audit, Bapak Masrul Huda, Se.MC, bersama tim mahasiswa yang berkomitmen untuk mendampingi proses implementasi. Bagi yang berminat, dapat menghubungi melalui nomor HP 0858 9132 2759, atau melalui email di masrul060563@gmail.com, serta masrul.huda@winjekat.ac.id. Melalui kerjasama ini, diharapkan pesantren mampu mengelola keuangannya dengan lebih baik, mahasiswa memperoleh pengalaman lapangan yang berharga, dan pada akhirnya tercapai tujuan besar pendidikan, yaitu membentuk insan yang berilmu, berintegritas, dan bermanfaat bagi masyarakat. Demikianlah rangkaian penjelasan mengenai sistem, kerangka, serta materi pembelajaran pada mata kuliah internal audit. Semoga seluruh penjelasan, mulai dari teori, studi kasus, hingga praktik, dapat memberikan gambaran yang jelas sekaligus menjadi bekal berharga dalam perjalanan akademik maupun profesional kita.
Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesungguhannya dalam mengikuti pembelajaran ini. Untuk komunikasi lebih lanjut, dapat menghubungi melalui email masrul.huda@uinjk.ac.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.